kalau tidak memenuhi free float 15%, delisting. Tapi kalau lu game changer dengan policy yang lu rubah, nah itu masalah. Kita waktu masuk lu nggak ada loh begitu. Jangan terus habis kita di dalam terus lu baru rubah. Cilakalah kita. Rubah nggak bisa keluar. Nah, Mau gimana? mau tanggung jawab nggak? Balikin dulu dong kalau mau, ya kan? Nah, kalau itu baru berubah. Silakan lu berubah. Balikin dulu. Saya mah kritik aja kalau MSCI kritikin indeks kita tidak mewakili, tidak fairness. Saya bilang, ya lu buat aja indeks sendirilah. Iya kan? Kan lu pasarin ke investor lu. Buat aja indeksnya sendiri, jangan ngulian indeks orang lain. Gue kemarin sih fair-fairan aja karena kemarin diversifikasi dan sempet beli emas juga di harga 900-an. Jadi begitu lihat porto jelek, ya gue lihat emas. Setidaknya kesedihan itu dilawan kegirangan ini BEP gitu loh. Bukan kalian doang yang kayak ngerasain market crash ini. Kita semua sama-sama ngerasain, tapi kan bagaimana kita merespon ini dan menjadikan ini pembelajaran yang akan bikin portfolio kita beda. Bursa ini akan selalu buka, jangan kitanya yang mati. Opportunity itu pasti masih ada dan banyak. Tinggal kita belajar dari pengalaman aja. Halo. Halo. Gimana kabar? Kabar apa nih? Masih survive sih. Masih survive. Kita nggak kalah market kayak gini gimana? Kemarin ada jokes om, ada jokes. Kemarin lagi ngobrol sama teman-teman. Ya. Kan kalau influencer investasi selalu bilang ya, kita tuh harus invest kalahin inflasi gitu ya. Invest tuh apa? Saham, kripto gitu-gitu ya. Kita bisa tergerus nih kalau uang di saldo tabungan aja gitu kan. 5%, 6%. Terus aku bilang, instrumen paling perform tahun ini inflasi om. Cuman kegerus 6%. Kalau adunya adu plus kan, kalau adu minus kalah juga kan inflasinya ya. Kalau Om Bambang gimana Om? Aman-aman Om? Kan mungkin ini udah podcast yang sebelumnya kan kedua ya, yang sebelumnya udah ada dan saya kan udah sempat mention di situ. Udah pernah ngalamin badai belum? Ya, ternyata kan tidak lama datanglah badai itu. Kita nggak yang expect secepat ini sih om. Hanya berselang 2 minggu ya. Nah, tapi kalau saya bilang ya badai ini relatively bukan badai besar lah. Ya, jadi kalau kita lihat kan problem kita kan problem sendirian di pasar modal Indonesia. Sehingga kenapa saya bilang badai ini pasti akan lewat. Ya, ekonomi kita kalau kata Pak Menkyu kita kan sudah on the track, bagus. Luar negeri oke-oke aja. Bahkan waktu podcast sekarang ini dibuat, tadi malam Dow naiknya 1.200 poin. Ya, cukup besar sekali kan. Jadi ya saya bilang, ini sedang menghadapi diri kita sendirilah di pasar modal. Oke. Bijak ya makanya. Iya, dari awal udah dapat hal positif. Iya. Mantap. Bagus ini. Tapi apa yang terjadi Om? Kalau dari Om Bambang sendiri kan udah lewatin beberapa krisis ya bisa dibilang beberapa badai gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang tuh apa yang terjadi sih Om? Kemarin kan kita bursa sempat trading hot 2 kali bahkan. Ya. Dan ya triggernya MSCI mungkin ya. Tapi kalau dari perspektifnya Om Bambang sendiri melihat ini tuh apa yang terjadi Om sebenarnya? Ya, MSCI ini jadi ceritanya begini, kalau kita lihat MSCI itu kan satu indeks acuan dari fund-fund yang di luar ya, yang karena dia dianggap cukup kredibel dan yang mengacu ke dia kan fund-fundnya cukup besar, mungkin kalau nggak salah 18,3 triliun kali ya dolar ya, yang mungkin dan yang masuk di Indonesia sekitar 1 sampai 1,5%. Ya karena dia besar. Terus yang suka saya cerita, fenomena market ini sedang berbeda dengan apa yang dia anut, ya kan? Mereka kan pasti profesional, asing, analis semua yang bekerja. Yang saya sempat bilang dulu saya seperti itu, fundamental semua. Kita bicara selalu fundamental dan jualan fundamental itu sempat dalam setahun ini tidak laku. Gitu ya, karena yang naik kan yang beda. Jadi secara manusiawinya ini orang-orang MSCI mungkin mikirnya ya jealous lah sama kita. Kok fund dia nggak ada yang naik ya? Ya karena dia fund dia nggak naik terus dia cari gara-gara aja.
supaya bareng-bareng di bawah dong, jangan di atas sendirian. Positif. Ya, jadi mereka mention ini, MSCI ini sudah tahun yang lalu sudah mention. Dan kenapa kemarin sampai agak geger karena merasa tidak ditanggapi mungkin. Ya, saya tidak tahu karena kita tidak ada di sana. Tapi memang ini kan sulit. Ini lapangan kita. Ada pemain asing masuk, mintanya ikut aturan dia. Ya, jadi menjembatani ini menjadi tidak mudah. Mungkin itu dilema dari direksi yang lama dan OJK-nya. Ya mau gimana nih? Kalau ngikutin mainannya mereka, sedangkan ini lapangan-lapangan kita. Ya, solusinya belum ketemu, udah diancam. Karena mungkin ya itu mereka merasa, wah kok semua orang lagi berpesta, saya tidak. Ya, jadi kira-kira gambaran kasarnya seperti itulah. Oke. Tadi Om Bambang kan jelasin tuh tentang, ya ini kan indeks ya, MSCI. Kira-kira kalau seandainya kondisi sekarang, menurut Om, seberapa penting sebetulnya Bursa Efek Indonesia memprioritaskan si MSCI ini, Om? Harusnya kalau kita lihat perkembangan lately sejak COVID, kan investor lokal kita udah berkembangnya luar biasa. Ya, pertumbuhan SID aja dari 800-900 ribu sekarang udah almost 20 juta. Harusnya kita sudah saatnya seperti kata pemimpin negara kita harusnya berdaulat di negeri kita sendiri. Ya, jadi lokal ini sudah harus mampu untuk menahan gempuran asing. Ini kan seperti kita jadi kayak entertain asing terus. Padahal seharusnya kita mampu nggak mampu, cuman edukasi terhadap pasar modal karena ini pemainnya pemula semua, sehingga edukasinya ini kan belum menyeluruh dan belum menjadi suatu pemahaman yang lengkap tentang pasar modal itu apa sih. Jadi kalau ada yang komplain pasar modal itu investasi, jangan spekulasi. Kalau semua orang investasi, nggak ada yang jual nanti. Semuanya beli aja kan. Atau kalau udah jamnya jual, semua orang jual, nggak ada yang beli. Ya marketnya sepi juga nanti. Jadi kira-kira kita harus jadi tuan rumah lah di negeri kita sendiri. Oke Om Bambang, mau nanya. Ngomongin tentang free float 15%. Nah menurut Om Bambang itu tangkapnya seperti apa? Is it good atau sebaliknya? Sisi baik dan buruknya ada. Sisi baiknya pasti free float makin besar itu pasti makin membuat market to fair di market. Tapi problem yang sekarang ada adalah bagaimana menyikapin free float-nya. Dengan ada yang dulu kan kalau nggak salah 7% atau 8% lah ya, dinaikkan dengan 15%. Caranya bagaimana? Free float itu kan harus ditebar di market kah? Private placement kah? Atau right issue yang foundernya tidak nebus supaya free float-nya dimakan, ya. Nanti sahamnya turun dong kalau free float-nya sahamnya si founder jualan terus gitu, kan malah turun. Jadi ini nggak mudah. Ya, makanya waktu kemarin ribut MSCI minta free float itu 15%, kemudian dijanjikan dalam 1-2 bulan awalnya kan kita semua ngomong ini wah kalau ini jadi badai beneran nih, ya kan? Sesuatu hal yang nggak mungkin kalau dilakukan dalam waktu singkat. Apalagi kalau ada statement kalau tidak memenuhi free float 15% delisting. Wah, kita yang udah terlanjur beli gimana nasibnya? Main delisting aja nih, ya kan? Hilang. Nah, itu kan suatu keputusan yang tidak bertanggung jawab loh. Dulu dikasih, begitu selesai begini, tiba-tiba suruh pergi semua. Kita ditinggalin aja begitu aja, kan nggak wise lah. Ya, jadi harus ada solusinya yang baik. Kita ini yang sudah terlanjur masuk itu, mereka harus tanggung jawab juga. Kalau soal rugi untung, nggak ada masalah. Itu namanya risk yang kita harus hadapin. Tapi kalau lu game changer dengan policy yang lu rubah, nah itu masalah. Kita waktu masuk lu nggak ada loh begitu. Jangan terus habis kita di dalam terus lu baru rubah, cilakalah kita. Rubah nggak bisa keluar. Nah,
Mau tanggung jawab nggak? Balikin dulu dong kalau mau, ya kan? Nah, kalau itu baru berubah, silakan lu berubah. Balikin dulu, ya kan? Nah, jadi itu harus disikapi dengan benar, nggak boleh ngawur. Ya, kita berharap dari OJK nanti mencarikan jalan keluar yang baik. Kemarin udah ada pencerahan kan dimundurin sampai 3 tahun. Tapi saya berharap 3 tahun pun solusinya bukan delisting dong. Delisting itu udah selesai permainan. Yang tadi saya bilang, bursanya tutup, nah ini ya, sahamnya tutup yang kita beli. Ya selesai kita, mau apa? Ya, jadi harus ada satu kebijakan yang membela kita investor juga dong. Kira-kira itu. Oke, katanya sekarang. Yes. Oke, ini kan tadi Om Bambang mention. Banyak orang baru di market dan sudah menghadapi guncangan seperti ini. Itu kan kemarin sempat di-invite juga di Bursa Efek kan? Iya, sehari H+10 jam setelah kemunduran. Oke, nanti kita bahas. Iya. Nah, kalau menurut lu, posisi orang awam, mungkin orang awam, bagaimana harus bersikap di kondisi kayak gini? Nah ini sebenarnya exactly seperti yang kemarin aku bawain di bursa tuh Om. Judulnya tuh bagaimana jadi investor yang realistis. Jadi seperti yang tadi Om Bambang udah bilang, kemajuan kita tuh kemarin ditopang sama retail baru. Which is bagus, artinya investasi semakin menarik untuk kaula muda nih. Mungkin ya kan banyak orang muda juga masuk. Tapi pondasi pengertian keuangannya yang ini harus dipertajam. Jadi apa yang gue bawakan kemarin di Bursa Efek tuh kalau nggak salah kemarin dikutip Kompas deh, baru tadi pagi ya masuk artikelnya ya. Itu gue ngebahas bagaimana seseorang itu harus mengerti bahwa ya ini seperti yang udah disampaikan di video lalu, kita harus kenal diri dan kita harus tahu sebenarnya sumber kekayaan kita tuh dari mana. Apakah kita tuh tambah kaya dari mana? Gaji, komisi yang besar, atau dividen seorang entrepreneur, atau content creator, active income kita, earnings power kita tuh gedenya di mana? Duit masuk, kita punya habit surplus, kita kelola, baru akhirnya jadi uang nganggur atau uang dingin yang siap kita investasikan. Jadi kalau ditanya habit investasi bangun sedini mungkin boleh nggak? Harus. 100.000 juga harus mulai. Tapi kalau ditanya kapan mulai bangun portfolionya, ya ketika uang nganggurnya ada. Kenapa uang nganggur ini menjadi sebuah hal yang gue nggak bosan-bosan sampaikan? Karena katakanlah di masa-masa seperti ini gitu ya. Oh semua orang FOMO, wah jangankan mereka. Kita aja terakhir tanggal 27 Januari berarti ya. Wah itu setiap kali buka portfolio kipas-kipas tuh rasanya kayak ditembak AC 3 biji gitu ya. Adem banget hidup ya. Tanggal 29 tuh rasanya panas. Nah ibaratnya kita aja Bill, atau gua aja nih yang dapat income dari bisnis iya, dari KOL iya. Uangnya udah dingin banget nih. Uang dingin yang kalau berapa tahun pun kita nggak pakai ditaruh situ naik turun. Uang dingin yang udah sedingin itu aja. Kena situasi panas gini. Kita call bertiga sama partner bisnis. Namanya adalah pembicaraan korban terdampak. Kerjaan kita ngejokes bapak-bapak sama ketawa-ketawa. Tapi kalau ditanya kena nggak mentalnya? Kena juga. Makanya hari ini kita minta tolong sama Om Bambang. Boleh nggak Om hari ini nyelip lagi nih ngobrol supaya bisa menguatkan teman-teman. Nah, tapi coba kita pikir di sisi satu lagi. Ketika orang yang mungkin penghasilannya sekarang pas-pasan, uang dinginnya tuh masih uang adem. Bukan uang dingin gitu loh. Terus dia kemarin FOMO ke bawah hajar terus di market. Kena kayak gini. Akhirnya apa yang berbahaya? Kerja jadi nggak mood, nggak konsen, bisnis jadi berantakan. Karena teman kita aja pergi nge-gym sampai nggak jadi pergi nge-gym begitu lihat portfolio gitu. Jadi efek psikologinya real. Jadi apa yang aku sampaikan kemarin Om? Being realistic dan punya pondasi ekonomi itu perlu. Karena yang namanya investasi kan pasti naik turun. Om Bambang kemarin udah bilang, udah lewatin cycle berapa kali naik turun. Uangnya harus dingin. Kita harus benar-benar tahu kita dapat uang dari mana. Sehingga ketika menemukan fase-fase seperti ini, kita kena mentalnya tuh terminimalisir. Hidup tetap jalan sampai, ya ini kan nggak tahu ya Om, mungkin siapa tahu setengah tahun lagi udah set. Amin. Amin ya. Dan minggu depan. Oh minggu depan. Amin. Nah, ini semangat banget nih gue langsung nih. Optimis. Iya minggu depan. Amin. Gitu ya. Nah itu sih yang teman-teman harus aware gitu loh. Karena itu sangat menentukan psikologi kita hidup. Jadi kalau orang-orang seperti tadi nggak kebangun, ya paling di pasar modal 2 bulan cabut Om. Ya 2 bulan kemarin, wih mantep nih beli apa aja untung. Kena kayak gini bulan depan cabut. Gitu. Jadi memang psikologi ya Pak? Iya. Oke.
ini mungkin juga ada hawa-hawa baik juga sih Om. Kemarin kan sempat nih ada pimpinan OJK dan Bursa Efek Indonesia kan ada pergantian. Nah itu kalau menurut Om Bambang dan Theo itu gimana? Apakah itu hawa negatif atau hawa yang justru positif? Iya, saya ya. Siap, pasti kebagian yang gini-gini ya benar. Kalau menanggapi masalah kemunduran dan kemajuan, ini kan berarti ada dua versi ya. Alasan sebetulnya dan alasan yang muncul di media, anjay. Enggak. Bercanda, saya nggak tahu apa-apa. Bercanda, saya nggak tahu apa-apa. Iya. Iya, intinya sih gini. Penggantinya pun jujur, gue bukan orang market dari kecil seperti Om Bambang. Mungkin Om Bambang begitu lihat penggantinya udah tahu, nih orang market bukan nih. Nih orang ngerti nggak? Nih orang mainnya di mana? Nah, doa gua adalah semoga pergantian ini ke depannya akan menempatkan orang-orang yang memang bukan pemain ya, yang memang udah hidupnya di sini gitu. Jadi dia ngerti lika-likunya seperti Om Bambang, dia ngerti dua POV, dia ngerti realitanya bagaimana market ini bergerak, kepentingan pemerintah, kepentingan luar, dan kepentingan jadi satu bursa negara gitu. Karena kalau misalnya penggantinya ya, saya kan nggak tahu nih ya, maksudnya profil-profil orangnya belum tahu nih. Cuman kalau misalnya ternyata berat sebelah, misalnya, oh ini memang mau mendukung ahli ekonomi tapi bukan orang market. Ya regulasinya juga bingung. Tapi oh ini orang market banget tapi bukan orang yang patriotismenya tinggi. Ya regulasi yang diambil nggak akan bisa sinkron juga. Jadi doanya ya semoga mereka punya dua part ini sehingga kejahit nih. Regulasi yang diambil bisa mendorong market tapi juga jadi citra yang baik buat negara gitu. Oke. Om Bambang gimana? Mungkin kemarin kan dalam suasana yang panik kali ya, jadi saya tidak mengomentarin juga tentang mengundurkan diri atau disuruh mundur atau bagaimana gitu ya. Tapi mungkin itu kan salah satu bentuk pertanggungjawaban aja, karena marketnya syok, belum ketemu jalan keluar, jadi mengambil tindakan seperti yang terjadi kemarin. Tentu saja yang kita harapkan dari market adalah penggantinya harus yang betul-betul bisa memahami seperti kata Theo. Walaupun sekarang yang sekarang Ibu Frederica dan Pak Hasan Fauzi yang dari OJK ya, kemudian yang dari Bursa Jeffrey Hendrik, mereka orang yang lama di pasar modal lah, mengerti di pasar modal. Tapi kan ini hanya PLT. Bentar lagi kan ada kan sedang mau dibentuk pansel dan kemudian akan dipilih lagi, bisa jadi tetap mereka atau tetap ganti. Tapi yang kita harapkan pasti kalau saya pribadi orang yang bisa mengerti tentang market itu nggak banyak, karena harus orang yang mau terbuka dan mau mendengar dengan kita yang memang dunianya berkecimpung di pasar modal bener-bener lah ya, bukan yang hanya sekedar retorika, kan banyak juga ya kan. Kalau yang diajakin ngomong yang orang-orang yang ternyata baru kenal juga dengan pasar modal dan belum pernah mengalami badai ya nggak nyambung nanti ya diajakin ngomong. Jadi carilah narasumbernya memang yang tepat, sehingga apa yang akan dilakukan oleh OJK dan Bursa ini ke depannya bisa mengakomodir tidak bisa semua kepentingan, tapi paling tidak maksimal kalau saya sendiri ya lokalnya diperhatikan lah. Kita ikutin kaidah-kaidah internasionalnya harus, karena itu suatu keharusan dalam melakukan suatu bisnis atau apapun juga ya. Jangan dilanggar, tetapi kuatkan investor lokal kita. Karena kalau secara benernya kan di bursa itu mungkin sekarang 70% lokal harusnya. Tapi ternyata minoritas mengalahkan mayoritas. Ya kan? Biasanya minoritas ditindas-tindas. Ini minoritas yang mayoritas malah ditindas-tindas sama yang minoritas nih. Iya. Oke, tadi ngomongin tuh, tadi Theo juga ada harapan-harapan, Om Bambang ada harapan-harapan. Tapi mungkin Om Bambang kali ya, kan udah menghadapi berbagai macam periode pemerintahan gitu ya. Kira-kira apa sih, atau saran, kalau misalnya boleh kasih saran
ke pemerintah gitu? Regulasi seperti apa yang menjadi harapan? Ini begini, ini kalau istilah di bidang yang sifatnya spekulatif ya, mau di pasar modal, mungkin kripto ataupun apapun juga, itu selalu ada istilah pada saat bearish. Nih kan, ini kita bisa sebutkan bearish walaupun bearishnya baru sesaat nih ya. Yang mudah-mudahan saya tadi bilang ya minggu depan mudah-mudahan udah hilang lah bearishnya ya. Pasti itu sih. Karena yang tadi saya bilang ini bearish ini kan hanya bearish harusnya bearish lokal, bearish pasar modal Indonesia aja. Di luarnya nggak ada masalah, makronya nggak masalah, ekonomi kita di Indonesia ya bukan ya fine aja. Saya nggak tahu itu benar apa enggak tapi ya kan. Tapi ya fine aja lah selama ini. Jadi goncangan yang terjadi kan goncangan lokal di dalam pasar modal aja. Ya, jadi ya kita harapkan itu kalau saat begini yang paling bagus istilahnya no news is a good news. Wow. Jadi wait and see, calm, semua orang jangan mengeluarkan pendapat yang terlalu bombastik seolah-olah mau membenahi, mau ini. Udah bekerja aja, membenahinya nggak usah pakai suatu pemberitaan besar-besaran, ya. Karena ya itu dia bilang kalau lagi bearish dikasih berita bagus aja yang dilihat sisi negatifnya selalu. Jadi no news is a good news lah. Ya. Jadi saran saya ya lebih baik calm kerja aja, benahin, cari formula yang bagus untuk menengahi problem dari MSCI ini. Ya, indeks lah, indeks kita ini kan yang memang yang diributkan tentang indeks. Betul. Ya, bukan tentang saham-sahamnya, indeksnya yang diributin, ya kan? Yang naik kenapa? Yang bikin indeks naik, bukan karena kenapa sahamnya naik. Iya benar. Ya. Jadi itu yang harus dicarikan formula lah, formula yang benar sehingga semua orang bisa terima. Saya mah kritik aja kalau MSCI kritikin indeks kita tidak mewakili, tidak fair. Nah, saya bilang ya lu buat aja indeks sendirilah. Iya kan? Kan lu pasarin ke investor lu. Buat aja indeksnya sendiri, jangan ngulian indeks orang lain. Iya kan? Kan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dan sebetulnya yang di indeks itu pun nggak bisa merepresentasikan the whole bursa kan, itu bagian kecil gitu. Betul. Jadi yang paling benar MSCI buat indeks sendiri, ngitung sendiri, ya kan? Saham saya yang saya pilih ini fundamentalnya, dasarnya ini, saya punya indeks ini. Ya udah, itu yang dibuat acuan mereka sendiri. Mereka kan sistemnya masih ngikutin indeks kita juga ternyata. Jadi kalau MSCI indeks itu dibandingkan dengan IHSG kok kalah perform. Terus dia nggak terima, kan intinya itu. Tapi tadi bagus loh. No news is a good news tuh bagus. Kenapa? Karena balik lagi ya. Kenapa minggu lalu gue menyampaikan ini juga dari sisi psikologi? Karena karyawan kita sendiri aja banyak yang kena mental. Karyawan kita cuma 30 orang, yang kena mental 22 orang. Itu baru kantor kecil kita yang orang cuma 30 gitu. Bayangin aja ini berita di mana-mana ya kan? Dan banyak juga selalu kan influencer yang muncul pada saat hebat dan pada saat berkurang semua pergi bertapa gitu ya. Ini agree banget menjadi sebuah tekanan psikologi bukan pada portfolio doang tapi malah mempengaruhi hal-hal real yang terjadi di kehidupan nyata, Pak. Teman kita aja nggak jadi nge-gym 2 kali minggu ini gara-gara trading hold, Pak, minggu lalu ya kan? Terjadi itu, Pak. Bener-bener lo udah pakai tas gym. Bro, gua nggak niat nge-gym, bro, habis buka porto. Bener-bener malah bakmi nggak, bro. Itu impact-nya direct loh. Itu impact-nya direct loh. Akhirnya kita bilang ya udah ya bakmi lah. Karena kita juga kena. Ya mungkin ini teman-teman harus ngerti bahwa ingat, kalau kalian punya uang dingin, ini saham adalah bagian dari hidup. Tapi hidup kalian bukan saham, kecuali kalian memang di dalam sekuritas dan segala macamnya ya. Kan itu juga nggak semua orang seperti itu gitu loh. Ingat, jangan sampai mempengaruhi atau mengurangi performa kalian di dunia nyata. Karena karyawan kita begitu tuh. Nggak perform dari takutnya. Malah saham turun hilang kerjaan kan. Pengen nanya lagi ke Om Bambang. Om Bambang balik lagi kan karena pengalamannya udah lebih dari 30 tahun ya Om, di pasar modal gitu, di saham. Pengen nanya ketika market lagi
tidak menyenangkan seperti sekarang. Maka dengar-dengar nih, katanya dengar-dengar Om, itu portofolio Om sempat dari jadi ini dengar-dengar Om. Saya cuma baca pertanyaan dari Siapa yang nitip itu? Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? itu boleh jelasin Om gimana ceritanya dan gimana Om sekarang masih sehat Om sampai hari ini. Gokil. Alah, itu kan cerita zaman dulu ya. Jadi ini yang menggosipkan ya, yang tidak bertanggung jawab. Jawab bener sih. Lempar doang. Ya, itu zaman dulu kan, waktu yang saya cerita pernah di podcast kemarin 2008 ya, subprime, dan itu meledak, kita tidak bisa apa-apa setiap hari. Kalau itu badainya kan dunia, itu benar-benar badai semua negara. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa waktu itu ya. Kalau saya cuma lihat positive thinkingnya lah, life still go on. Selama pasar itu ada, yang kita takutkan nih kalau pemain pasar modal seperti saya, yang saya takutin kalau bursanya tutup, saya mau main kemana lagi gitu kan. Selama bursanya masih buka dan negara masih oke-oke aja, opportunity itu selalu ada kok. Ya, kita bisa dapat dari 0 sampai 10. Kenapa begitu jatuh tinggal 3 nggak bisa jadi 15? Bagus ini. Kuat gue langsung sekarang nih. Mantep. Kan pasarnya masih ada. Betul. Kalau nggak ada lain, ya udah bubar, selesai, ganti profesi lah, ya kan? Kalau masih ada ya berarti dulu kita bisa berhasil, kenapa sekarang tidak? Ya, jadi kira-kira ya Butuh 900 miliar nih dapat wisdom ini. Ini Adil. Mahal. Kalau Theo gimana Be? Ada tambahan? Tadi menurut gue udah bagus banget sih. Karena gue juga nggak bisa ngomong ya. Di portfolio kita kan juga ada 20-30 pemain yang sekarang lagi kena mental breakdown semua di porto kita gitu ya. Tapi ya yang tadi dibilang ya benar, maksudnya ya kita mungkin nggak sejauh Om Bambang ya. Tapi dari 2019 ke 2020 aja kan sebenarnya kita udah melihat kan. Dari gimana anteng-anteng semuanya tiba-tiba lagi naik, tiba-tiba der. Terus akhirnya malah itu jadi momentum di mana 2021-nya malah manen semua orang. Ya, yang tadi Om Bambang kan bilang valid, sama bursanya nggak tutup, dia kan akan terus begitu naik turun. Nah, tadi aku bercanda Om. Om Ded tadi bikin reel. Dia bilang, kenapa semua orang pusing? Kripto gitu-gitu kan naik turun. Terus aku di tag. Nah ini coba kita denger yang orang realistis Theoderik bagaimana gitu. Aku tadi jawab di komen dia. Mending belajar dari pawang hujan Om. Soalnya hujan itu nggak ada naik turun, cuman turun hujan atau nggak hujan. Aku bilang. Cuan lagi. Iya. Jadi selama emang dia naik turun ya udah mau gimana gitu ya. Yang penting balik lagi, kalau gue kan dari sisi keuangan selalu mengingatkan dana nganggur, pondasi finansial, dan earnings power gitu. Jangan sampai sekarang lo nggak punya penghasilan, semuanya di dalam sini, atau pakai hutang buat di dalam sini ya. Lo sakit kepala, bursanya nggak tutup, rumah lo tutup duluan itu. Oke. Nanya ke Theo. Sekarang di kondisi sekarang, posisi cash versus portfolio. Ya. Itu bisa dijual nggak? Oke. Berapa persen? Kalau gue sebenarnya kayak sama portfolio tuh nggak terlalu apple to apple. Gue selalu berusaha reserve cash liquid gue itu sekitar 30% dari apa yang gue punya. Ya, tapi itu nggak apple to apple. Kenapa? Karena gue udah selalu bilang dimanapun kan. Gue tuh per bulan saving ratio gue paling rendah 80%, Pak. Kalau income gue lagi bagus banget, ada campaign, pameran, semua masuk, saving ratio gue tuh 95%. Jadi per bulan gue pasti punya pelor baru untuk gue tembak. Nah tinggal nembaknya kemana? Kebetulan kalau gue kan sebelum kenal Om Bambang kemarin, diversifikasinya banyak. Mungkin bentar lagi baru mulai kenal yang namanya concentrated portfolio. Tapi kebetulan lagi dijailin sama asing. Tapi mungkin beberapa minggu dan beberapa bulan lagi kan semakin concentrated portfolio. Cuman kemarin juga di bursa ada yang nanya, kok lagi ngadepin gini gimana? Ya kalau aku bilang Om kemarin, gue kemarin sih fair-fairan aja karena kemarin diversifikasi dan sempet beli emas juga di harga 900-an. Jadi begitu lihat porto jelek, ya gue lihat emas. Setidaknya kesedihan itu dilawan kegirangan ini BEP gitu loh. BEP gitu. Terus yang kedua, kenapa aku nggak terlalu stres? Karena tiap bulan aku punya likuiditas baru.
Nah itu yang membuat aku selalu ngomong ke teman-teman bahwa likuiditas penting sekali. Karena bisa aja kan kalau Om Bambang bilang minggu depan puji Tuhan membaik, berarti kan yang nyicil-nyicil minggu ini udah dapat upside berapa gede. Tapi kalau nggak ada duitnya, mau dia naik mau dia turun, kita cuma gigit jari aja. Gitu. Kalau dari Om Bambang sendiri, gimana aktivitas? Jadi kita kan suka ngobrol waktu bercandaan ya. Kalau main titipnya sendal gitu ya. Iya. Ya, jadi ya kita kena sendal kan jadinya gitu loh. Mahal sih emang. Mahal dan banyak. Iya, gue nyari mereknya nggak ketemu yang harga segitu tuh. Ya ada hikmahnya. Makanya bermain di saham yang saat ini tuh hikmahnya adalah saya kan udah bilang saya dulu fundamentalis sehingga berubah adaptif terhadap suatu fenomena seperti ini. Nah, karena adaptif kita sempat cerita, wah sahamnya aja diversifikasi sampai 80 sekian jenis saham ya kan. Dan karena kita tahu ya bahwa yang kita beli itu memang sifatnya kan high risk high return. Ya, selama kita sadar kan nggak masalah. Yang problem kalau kita nggak sadar, cuma dijanjin semua orang, cuma menjanjikan udah pasti untung, nah itu dia nggak pernah tahu high risk high return-nya. Dia cuma dijanjikan high return. Kalau kita kan, kalau saya kan bermain udah tahu lah intinya high risk high return. Makanya saya hanya beraninya ya titip sendal. Artinya titip sendal apa? Banyak sahamnya tidak berani besar-besaran di saham itu. Karena kita tahu kok saham itu punya high risk. Iya. Ya. Jadi mungkin beda kalau oke, kita main di Mandiri ya berani gede lah. Kenapa? Risknya kecil. Tapi ternyata kemarin kan risknya kecil, returnnya nggak ada. Nah itu kan problem kan. Itu kemarin saya risknya kecil, lossnya gede Om. Jadi ya kita mempelajari lah. Kan saya bilang jatuh kemarin bilang jatuh itu bukan sebuah kegagalan tetapi sebuah pengalaman. Kalau kita mau belajar, ya ini belajar. Kita belajar bahwa saham ini ya ada badai itu pasti ada. Jadi positive thinkingnya ya Theo mudah-mudahan badainya tidak badai yang panjang gitu ya. Amin. Badai yang pelan. Jadi itu bisa mempelajari ini paling nggak kan. Psikologi menghadapin seperti ini itu bagaimana. Ya. Ini bukan suatu kejadian yang membuat kita berhenti, tapi justru membuat kita makin bisa maju, makin bisa melihat opportunity apa. Ini kayak di riset nih banyak saham murah lagi nih. Iya benar. Ya kan? Benar. Tapi ya wait and see lah, calm dulu, lihat ini kan semua asing lagi mengeluarkan pelurunya untuk nembakin kita. Jadi biar mereka selesai dulu nembak. Kalau udah baru kita balas dendam ya. Nah dengan kondisi kayak sekarang, Om Bambang dan Theo, ada ini nggak perubahan strategi entah dari sisi manajemen portfolionya atau strategi buat investmentnya? Ada Om? Atau Theo? Om dulu mungkin? Ya yang tadi saya bilang, ini dengan sebuah keadaan baru, dengan situasi yang baru lagi, ya kita harus adaptif lagi terhadap kondisi ke depannya bagaimana. Wait and see yang paling benar. Lihat dulu bagaimana. Oh kalau masih kayak kemarin, ya kita jalan lagi dengan kayak kemarin. Oh kalau berubah ya kita harus berubah. Belajarlah. Ini kan pengalaman baik lah kalau untuk investor-investor pemula. Walaupun sedih, ya semua kan pasti susah kan lumrah. Ya, ada jamnya senang, ada jamnya susah. Ya, tapi membuat bagaimana yang disebut susah itu adalah suatu fondasi untuk kedepannya sehingga menjadi lebih besar lagi. Kan kalau saya cerita yang kemarin dari dulu saya kan karyawan jatuh bangun ya bangunnya harus lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau enggak kita nggak duduk di sini ya. Ya. Pedes banget. Gimana Pak Theo? Keren. Jujur, gue juga apalagi kalau di saham ya, mumpung udah bisa main ke rumah ini, gue juga adaptif sih. Gue adaptif dengan strategi Om Bambang ya. Jadi kalau ada perubahan langsung main ke sini dulu.
Iya kalau sekarang sih gue ngikutin juga kiblatnya Om Bambang di mana gue wait and see, tapi mungkin pelornya aja kali ya. Mungkin zaman-zaman seperti ini punya reserve liquidity akan sangat helpful. Kenapa? Karena begitu kita mau adaptif, pelornya ada. Jangan sampai kita buru-buru, pelornya habis begitu tadi ya. Waktunya kita ada counter attack atau apa, kita mulai comeback, kehabisan liquidity gitu. Jadi mungkin buat teman-teman sekarang yang bingung mau beli apa segala macam ya wait and see dulu nggak ada apa-apa. Pelornya tambah. Yang penting jangan lupa kita align di Winfast ya. Jadi buka akunnya dulu aja teman-teman ya. Sambil wait and see tinggal eksekusi. Soalnya nunggu KYC butuh waktu loh. Kalau market tiba-tiba rebound kan. Gimana udah beli belum? Belum, lagi tunggu approval. Wah, hilang momentum. Smooth gak? Iya. Cakep ya, cakep ya. Cakep ya, cakep ya. Bilang kalau seandainya mau ikutin strategi Om Bambang, Oh harus juga. Malah kemarin dibikinin kopdar loh. Buat saling menguatkan. Iya, support group loh. Jadi mental kalian diperhatikan di sini. Oke, ini mungkin closing statement. Ya. Ini mungkin para penonton sekarang nih kayaknya dari 100% mungkin 70-80% panik dengan kondisi market. Kira-kira bisa kasih suggestion apa untuk mereka semua yang lagi nonton? Gua tanya dulu baru Mungkin kalau berhubungan dengan pasar modal balik lagi tadi udah sangat clear lah ya. Om kita ngobrol tuh udah, apalagi Om udah bener-bener terbuka. Mungkin teman-teman sekarang ya pengen kasih tahu bahwa nih ada Om Bambang dan sekarang ada gue juga sama kalian Theo Derek, dimana bukan kalian doang yang belajar, bukan kalian doang yang sedih, bukan kalian doang yang kayak ngerasain market crash ini. Kita semua sama-sama ngerasain, tapi kan bagaimana kita merespon ini dan menjadikan ini pembelajaran yang akan bikin portfolio kita beda gitu loh. Tentunya gue akan sering main ke sini untuk membuat portfolionya beda. Iya, jokes ya. Tapi maksudnya ya begitu teman-teman. Apa yang kita pelajarin sekarang jangan sampai cuma dapat susahnya doang. Jangan sampai cuma dapat sedihnya doang. Ayo kita belajar, kita berproses, bangun mentalnya, bangun pondasi dan tadi keuangannya supaya kalau bisa kita masih ada di pasar modal sampai 30 tahun lagi. Dan bisa ngomong 30 tahun kemudian. Belajar ya Om Bambang. Sekarang kita juga udah 30 tahun nih. Iya kan? Kita bisa sharing. Om Bambang berarti udah 60 tahun di pasar modal. Gitu loh. Jangan sampai ini kita cuma bentar 3 bulan kita cabut. Sayang banget gitu. dari Om Bambang. Ya, yang tadi kita bilang semua hal kita harus pandang dari segi positifnya, ya. Jadi goncangan ini normal kok di pasar modal, walaupun mungkin kalian yang rugi bisa marah-marah, enak aja normal, susah bener nih kehidupannya. Tapi ya inilah pasar modal. Kalau belum ngalamin ya belum tahu uniknya pasar modal itu seperti ini. Tinggal tergantung bagaimana kita menyikapinya lah. Ya, yang tadi saya tekankan, bursa ini akan selalu buka, jangan kitanya yang mati. Ya, jadi opportunity itu pasti masih ada dan banyak. Tinggal kita belajar dari pengalaman aja. Keadaan ini kalau menurut saya, walaupun mungkin untuk beberapa orang yang baru masuk pasti merasanya badai besar. Kalau lihat track record pasar modal, ini badai kecil. Ini badai kecil, tapi bisa besar kalau yang baru masuk. Karena belum dapat untung udah babak belur. Yang udah untung aja udah habis lagi untungnya kali ya kan. Ya, tapi yang tadi kan Theo udah bilang selama kita punya penghasilan lagi yang lain, ya kita masuk lagi nggak masalah kok. Tapi dengan belajar dari pengalaman. Ya kan? Tuh. Kira-kira hikmahnya positive thinking lah. Mantap.